Perkenalkan, nama saya Darmansyah, jurusan Ilmu Sejarah, BP 1710713025. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan forum grup diskusi di mana kita akan membahas tentang korupsi Menteri Sosial. Baiklah, pada fokus grup diskusi kali ini kita akan membahas mengenai tentang korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh Menteri Sosial. Menurut saudara sekalian, mengapa Menteri tersebut melakukan tindakan korupsi tersebut, padahal kita ketahui seluruh rakyat Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19? Kalau menurut saya sih, karena krisis ekonomi Indonesia tadi. Terus krisis ekonomi Indonesia kenapa ada korupsi? Jelas itu dana tuh untuk masyarakat. Ya, apa diambil? Tapi kan masyarakatnya masyarakat apa? Masyarakat menengah ke bawah, masyarakat ya masyarakat miskin lah tibanya gitu. Kalau seperti itu namanya bukan dana bansos, dana banmen. Apa tuh? Dana bantuan menteri. Iya. Nah kan menteri itu masyarakat Indonesia pula mah. Belajar ya tuh. Itu masa orang dapat bantuan tuh dia enggak dapat tuh. Udah pula dia kerjanya. Dia mau si bantuan tuh. Itu dia pula enggak dapat. Orang enggak kerja dia dapat, dia kerja enggak dapat tuh. Berarti menteri itu tidak amanah. Ya, dia kerjanya. Disuruh nih bagiin nah. Ini Disuruh. logika aja lah, ayo. Dia kerja. Dia dikasih tugas untuk bagiin dana. Itu masa dia dapat? Dia kan sudah dapat dari gajinya. Itu kan gajinya, gaji Itu kan gaji kerjanya. Itu, Kalau itu itu kan dana bansos ini amanah dari pemerintah. mungkin itu Untuk- proyek. Untuk memberikan ke seluruh masyarakat miskin. Ya udah tau lah, pokoknya dia korupsi belah itu ya. Nah, jelas nak, dia korupsi nih. Emang dia korupsi enggak korupsi ngaruh sama kita. Ya, anggaplah dia yang korupsi ya. Atau anggap dia enggak korupsi, turun dana ke bawah. Emang dana itu dari dia langsung masyarakat dibagiin? Enggak lah, itu ada pula tangannya yang lain dulu, ada pula pemanjang tangannya. Nah, mungkin dari pemerintah daerah lagi. Pemerintah daerah emang pas pemerintah daerah dia langsung enggak, ujung-ujungnya ketua RT yang bagiin, kelurahannya bagiin mah. Kenapa dia aja yang kena sendiri kan? Dari menteri ke tangan selanjutnya itu dari tangan ke tangan tuh pasti ada yang korupsi. Kenapa menteri aja yang kena? Ya, apa minta jaga kena? Ya, kata dia bilang kan dari satu orang tuh dia ngambil 10.000 ya. Nah, misalnya 10.000 itu dia tidak tuh lah. Dari atasan dikasih misalkan diberi 50 miliar ke masyarakat. Ya. Nah, turun ke bawah jadi 30 miliar. Terus Potong lagi potong lagi, potong terus habis. sampai habis. Nah, Habis. kita Kita dapat dada-dadanya aja nyawa. ya. Nah, ini lah. Patutnya nih dari pusat di list itu dapat Indomie. Kita nanti pas kita dapat mie sakuranya. Iya. Orang bisa dapat pas daerah dapat Masih penting mie dapat mie sakurama. Dapat. Bumbu-bumbu itu dapatnya. iya, bumbu sama aja dapat mie bumbu ya. Kan sama kayak gitu emang apa diajar jadi hukum. Ya walaupun akarnya di dia, kenapa diturutin dia korupsi kan? Kenapa tidak diberhentiin tuh gitu? Atau kita tidak tahu lah kan, mungkin di daerah tidak ada korupsi, kita nggak tahu karena mungkin karena belum kecium lagi kasusnya, makanya itu aja yang terlihat dulu kan. Ya kan sebenarnya orang ini heboh kan, karena orang hidup susah, dia udah tahu orang susah, dia dikasih tugas sebagai pembantu rakyat kan, pembantu masyarakat kan, pemerintah kan. Nah, mana ada dia bantu ya, ada orang bilang makin susah. Kita udah susah ya dari dulu ya, udah berasa makin susah, ada santai ya kita, ya dapat ya kan. Santai happy pribadi itu ya. Iya. Korupsi itu sebenarnya udah lama. Iya, korupsi ini Udah lama. udah lama emang ya. Tidak hanya pandemi ini aja. Iya, tapi kan karena kebetulan lagi pandemi ini mah, maka orang ibu-ibu aja gitu kan. Tapi saya sih mikirnya kenapa menteri itu mau korupsi di atas penderitaan rakyat? Mungkin menurut dia rakyat tidak terlalu menderita. Dia tuh kalau korupsi itu tidak sembarang korupsi lah.
Mungkin dia korupsi udah dihitung-hitungnya tuh, nah ini korupsi segini, sampai rakyat segini, apa sih nih buat rakyat nih gitu ya. Nanti kalau misalnya dikasih rakyat banyak-banyak, malas rakyat kerja lagi, minta pandemi rakyat terus. Anak ada rakyat kerja, jujur dapat bantuan terus, dikasih aja duit sama pemerintah terus. Kalau dia ada pula mungkin positifnya tuh mah. Ya itu bisa jadi. Tapi dia korupsi itu apakah dia semangat kerja? Mah makin korupsi dia makin semangat dia kerja mungkin. Makin sebanyak banyaknya bantuan sosial untuk masyarakat, semakin semangat rakyat kerja. Mana ada orang mending tidur lagi, tidurnya dapat duit katanya. Tidur kasih duit sama pemerintah, mungkin itu orang pikir. Dibuka lah lowongan pekerjaan sama pemerintah. Gimana buka lowongan pekerjaan? Orang aja bekerja suruh berhenti nih ya. Orang kerja di rumah nih ya. Nah, kalau begitu, setelah ditangani oleh KPK, apa yang lanjut dari KPK? Apakah bakal ditunda dulu persidangan untuk membahas tindakan korupsinya apa gimana? Nggak tahu. Menurut beritanya gimana? Ya, belum berita gimana? Mana baca berita? Mana ada aku Nah, baca itu berita? yang Anda sampaikan tadi yang Anda Saya bacakan kan tadi itu apa? Mungkin kami orang awam cuman. Ya. Saya juga bingung. Nah, apa nih ya? Kasus korupsi ini ya. Sebenarnya saya tidak pernah ambil pusing orang korupsi mah gitu. Yang mau korupsi dosa tanggung sama dia sendiri. Orang pemasalahan korupsi. Mungkin orang yang pemasalahan korupsi itu orang-orang yang tidak dapat jatah dari korupsi itu kan dia aja malas kerja atau gimana kan gitu. Dia aja malas kreatif mikir cari duit kayak gimana mungkin. Tak tahu lah saya lah. Bingung saya apa. Karena Ya, tidak adanya kepastian dana itu turun berapa ke masyarakat. Terus kan karena nggak transparan, ya. jadi bisa kan dipotong-potong. Nah itu kata saya tadi karena orang dari awal tuh tidak pernah dikasih tahu atau mungkin kita yang biasa-biasa diwani kurang baca berita juga kan karena kita sibuk mikirin hidup mungkin atau kita sibuk santuy aja kan gitu. Mungkin pemerintahnya yang kurang penanganan karena masalah COVID, tambah buat bansos. Gitu. Jadi penanganan buat dari pemerintah, dari yang Badan Keuangan Negara, jadi nggak teratur, jadi nggak terkontrol itu. Jadi lebih gampang buat terjadi korupsi oleh Mensos atau bawah-bawahannya. Gitu. Sebenarnya korupsi ini nggak ada habisnya. Iya. Karena korupsi ini emang sifat manusia. Ya sifat jelek manusia mah. Kalau ada di Indonesia hukum korupsi dihukum mati. Semua orang pasti banyak udah mati. Ya banyak kurang jumlah penduduk ya kan seimbang pula kehidupan bumi di Indonesia ya kan. Karena setiap orang pasti korupsi. Ya ada lah korupsi waktu, korupsi apa korupsi itu kan Korupsi banyak. waktu. Tapi ya sama saja nih sebenarnya korupsi bansos ini sebenarnya nih orang pandemi dia korupsi. Itulah kenapa saya jadi bingung sendiri nih mikirin dia gitu. Ya kecuali saya dari awal berharap dapat segini bantuan tapi ternyata dapat segini oke jadi dari awal saya tidak pernah merasa dapat bantuan gitu. Saya ngomong ini karena saya ngerasain sendiri aja ya bukan karena opini siapa-siapa ya. Bansos ini nggak terdampak kepada kita. Ya nggak terlalu menyebar lah nak. Gitu. Yang terdampak tuh bagi orang-orang yang kerja. Iya bagi orang-orang yang mencari duit kan berkeluarga gitu. Cari duit, kerja di dinas-dinas mana gitu. Ya perusahaan-perusahaan lah. Tapi kalau kerja di pemerintahan saya lihat orang-orang di dekat rumah saya nih yang PNS masih kerja, masih dapat duit per bulan juga gitu ya. Orang-orang Ya, ada usaha lah. Ada seperti usaha. bantuan-bantuan sosial yang seperti prakerja. Gitu. Itu kan bantuan sosial. BLT gitu kan ya. Tapi tidak semua untuk ngurus BLT itu pun sulit pula nih. Banyak syaratnya. Ini ada pula nih orang dekat rumah saya kan. Ada usaha kan. Kita mau dapat bantuan udah senang hati ya kan. Besok tanya lagi, apa bantuannya ya kan. Susah lah, urus ini, urus itu pula dulu tanya kan. Mau dapat bantuan aja, tapi kita susah dulu nama bantuan tapi bikin sulit tanya kan. Malas lagi, mungkin karena malas pula diurus bantuan kan. Jadi duitnya tuh tidak terambil gitu. Duitnya tuh sisa di situ. Ada pula kesempatan orang pihak-pihak yang lain tuh untuk menahan duit tuh.
Nah, berarti kalau gitu tindakan korupsi tersebut kan bisa mengakibatkan dampak yang sangat buruk untuk negara dan juga rakyat. Kenapa hal tersebut tidak ditindaklanjuti? Kenapa dibiarkan beredar dan berlarut-larut seperti ini? Itu bukan urusan kami. Iya, itu kan kami itu pihak berwajib tuh, Mbak. Kalau kami dikasih itu kalau banyak duitnya pulang mungkin kami mau gitu. Tapi kalau ada duitnya malas juga kami mah. Baiklah, mungkin sekian fokus grup diskusinya mengenai korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh Menteri Sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.